kasih kita Bapak Ibu dengan pembacaan doa yang sudah kita lakukan bersama. Semoga pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Diberikan kelancaran baik dari sisi sinyalnya karena kita berada di ruang virtual Ibu dan Bapak. Baik, izin ya Ibu Bapak saya presentasi hal yang akan kita diskusikan pada hari ini Bapak Ibu tentang modul 1.4 ya. Oke, Ibu dan Bapak, salam dan bahagia ya buat kita semua. Ini adalah salamnya di Guru Penggerak Bapak dan Ibu, karena salam itu sendiri adalah doa, artinya selamat dan berbahagia bagi kita semuanya Bapak Ibu. Baik bagi orang yang mengucapkan salam, juga kepada orang yang menerima ucapan salam itu sendiri. Oke. Ibu Bapak, pada hari ini kita berada di alur elaborasi pemahaman modul 1.4 ya Bapak Ibu. Modul ini dikembangkan oleh 3 orang penulis hebat ya Ibu Bapak, yaitu Ibu Andri Nur Cahyani atau sering disebut Bu Andri, kemudian Ibu Diah Samsiati Rajasa, ini yang dikenal Bu Ita, kemudian ada Ibu Murti Ayu Wijayanti, biasa disebut Ayu Ibu Bapak. Jadi ini adalah pengembang modul budaya positif yang hari ini kita akan elaborasi pemahaman kita Bapak Ibu ya, karena Ibu Bapak modul ini merupakan modul lanjutan ya, bukan yang alur yang pertama Bapak Ibu. Hari ini kita sudah alur yang kelima ya Bapak Ibu di modul di modul 1.4, dimulai dari diri Bapak Ibu sampai kemudian ada elaborasi eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi, baru kita di elaborasi pemahaman. Oke Ibu dan Bapak, sebelumnya saya ingin perkenalan dulu ya Bapak Ibu dengan para fasilitator. Mungkin dengan pengajar praktik kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan fasilitator yang ada di ruangan pada hari ini ya Ibu-Ibu. Mungkin saya undang Pak Yanto dulu. Apakah Pak Yanto sudah hadir di ruangan ini? Boleh Pak kita berkenalan. Ada Pak Yanto? Belum hadir ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin Bapak atau Ibu Tawani sudah ada di ruangan yang berbahagia ini? Belum ada juga? Oke, Bunda Nofrini. Ada Bu Tawani atau Bapak Tawani? Belum ya? Bu Nofrini tadi sudah saya hubungi karena ini rekan saya, Bapak Ibu, beliau juga sebagai instruktur dan pada hari ini tidak bisa bergabung ya, karena beliau juga sedang bertugas di kelas yang lain. Kemudian ada Pak Purwanto. Sudah adakah Pak Purwanto di sini? Ada juga ya, Bapak Ibu. Oke. Baik, tidak apa-apa. Oke. Kalau tidak ada fasilnya, mungkin saya undang PP ya, Bapak Ibu, untuk 2 orang. Boleh raise hand yang PP, Ibu dan Bapak. Saya ingin kenalan dulu, 2 orang saja. Pak Edi Suseno dan Bu Tri Kurnia. Oke, baik, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Boleh berkenalan Pak Edi? Belum buka mikrofonnya Pak Edi. Ming, Pak Edi, Ming. Oke. Mohon maaf Bu, sebelumnya kami barusan ada kegiatan pengimbasan. Iya. Jadi menyesuaikan.
Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, udah. Gimana tadi, Bu? Boleh Pak berkenalan Pak. Mohon maaf, Bu. Kami barusan ada pengimbasan di Kabupaten Oh, Rejang Lebong bersama BGP Oh Provinsi ya, Bengkulu. nggak apa-apa, Bapak masih di perjalanan ya? Iya, Iya. baru istirahat. Oke, Iya. Bu, saya Edi Suseno, PP Bengkulu Utara, Bu. Bengkulu Utara. Ya. Nah, kebetulan ini berapa orang juga, CGP Pak Edi? CGP Pak Edi berapa orang? ada 5, Bu. Ada 5. Oke, baik. Pak Edi sebagai kesehariannya sebagai kepala sekolah, guru atau Guru, Bu. Guru ya. Baik. Ini Pak Edi Suseno tadi Pak. Mohon maaf. Ada Pak Edi Susilo juga ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi ya. Selamat mengikuti. Hati-hati di jalan ya Pak, karena masih di kendaraan. Terima kasih banyak Pak Edi. Oke, baik. Mungkin kedua Bu Tri Kurnia. Silakan Bu Tri, boleh memperkenalkan diri karena tadi saya minta ke fasilnya belum berhadir. Jadi saya perkenalan dengan 2 atau 3 PP. Silakan Bu Tri. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Kurnia Septiani, Bu. Saya PP dari Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Iya, Bu. Oke, Ibu kesehariannya sebagai guru atau kepala sekolah? Kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah. Ya. Oke, PP Ibu berapa orang CGP-nya? Ada 4, Bu. Ada 4 CGP. 4 CGP. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tri. Selamat bergabung. Kita bersama hari ini ya, Ibu-Ibu dan Bapak PP akan mengelaborasi pemahaman kita bersama tentang budaya positif ya, Ibu dan Bapak. Oke, baik. Tadi ada Pak Edi Susilo satu lagi ya. Boleh Pak Edi Susilo? Satu orang lagi silakan untuk memperkenalkan diri. Ya. Mantap, Pak Edi. Pak Edi kepala sekolah ya? Iya. Luar biasa Pak Edi. Pak Edi berapa orang CGP-nya? Pak Edi sendiri kepala sekolah SD atau SMP, Pak? SD. Nah, luar biasa mendampingi guru-guru SMP ya, Pak ya? Terima kasih. Iya, oke. Baik, Pak Edi Susilo, terima kasih banyak. Ini ada Ibu. Waalaikumsalam. Oh, Pak Tawani sudah bergabung. Ibu. Ya, mohon maaf tadi Pak Tawani. Tadi saya memanggil Bapak ya di grup. Ya, belum bergabung tadi. Oke, Pak. Boleh Pak kita berkenalan sejenak Pak Tawani? Ya. Oke. Ibu Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi agak terlambat, masih ada kesibukan sedikit Ibu ya. Iya, bisa bergabung. Alhamdulillah, saya perkenalkan diri Bu ya. Nama Tawani, sehari-hari saya bertugas sebagai pengawas sekolah dan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan Ibu ya. Di sini diberi amanah untuk sebagai fasilitator. Kebetulan saya mendampingi kawan-kawan guru hebat ini sebanyak 20 orang Bu ya nih. Setelah dari Bengkulu. Ya. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tawani. Kalau boleh tahu Bapak bertugas sebagai fosil mulai dari angkatan berapa Pak? Saya baru pertama kali Ibu. Ya. Oh, baru ini. Luar biasa Pak Tawani. Saya kemarin memang sempat ikut di angkatan 3, tapi saya terkendala sakit tidak menyelesaikan pembekalan. Oke. Baik, semangat ya Pak. Tetap terima kasih banyak sudah bergabung pada siang hari ini. Kita bersama-sama CGP hebat ya.
Kalau boleh tahu Pak, ini dari kabupaten apa saja yang bergabung di hari ini? Ada Seluma, Bu. Seluma, Bengkulu Utara, Rejang Lebong. Rejang Lebong. Iya, Bu. 3 kabupaten ya, Seluma, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong. Iya, Oke, baik Bapak Ibu TGP hebat semuanya ya yang sudah bergabung pada siang hari ini. Mohon maaf kepada Ibu Bapak PP mungkin tidak bisa berkenalan satu persatu, tapi saya mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu di dalam ruangan virtual pada siang hari ini. Oke, baik, tadi saya sudah berkenalan dengan Bapak Fasil, walaupun hanya 1 orang yang baru bisa berkenalan, dan dengan 3 orang PP, saya juga memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, supaya pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang membahagiakan bagi kita semua ya Ibu Bapak. Saya juga sama seperti Pak Tawani, Ibu Bapak sebagai seorang pengawas sekolah Bapak Ibu, bertugas di Aceh Besar Ibu Bapak, dari Aceh ya. Jadi saya di pengalaman di sini juga masih baru sama-sama kita ya Ibu-ibu dan Bapak. Saya pertama juga sebagai fasilitator Pak Tawani di angkatan pertama. Kemudian setelah selesai angkatan pertama bertugas di angkatan ketiga dan sekarang sedang bertugas di angkatan ke-6 Bapak Ibu. Nah, jadi sebagai instruktur baru berpengalaman di angkatan ke-5 Ibu Bapak, angkatan ke-5, ke-6 dan ke-7. Nah, jadi kita sama-sama ya Ibu Bapak, hari ini saya membersamai Bapak Ibu untuk kita elaborasi bersama pemahaman kita Bapak Ibu mengenai modul budaya positif Ibu Bapak. Baik, izin ya Bapak Ibu, itu perkenalan sekilas dengan saya yang akan membersamai Bapak Ibu pada hari ini untuk sesi 90 menit di elaborasi pemahaman modul 1.4 Ibu Bapak. Izin ya Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah, agenda kita Ibu Bapak, pada hari ini kita sudah membuka tadi dengan berkenalan ya Bapak Ibu. Kita ada agenda kita ada 5 agenda Ibu Bapak. Setelah pembukaan akan dilanjutkan pemaparan tentang kompetensi lulusan yang ingin dicapai. Kemudian pemahaman inti ya, ada beberapa pemahaman inti di sini di modul 1.4 Bapak Ibu juga yang sudah Ibu explore ya di ruang kolaborasi, kemudian dieksplorasi konsep bersama dengan rekan-rekan CGP ya, Ibu Bapak. Kemudian refleksi, nanti kita akan coba lakukan refleksi Bapak Ibu. Setelah sesi kita berakhir di sesi penutup. Ini agenda kita ya Ibu Bapak selama 90 menit. Oke. Ibu Bapak, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita suara speaker. Mohon maaf Ibu Bapak yang masih speakernya terbuka, tolong ditutup sebentar ya Bapak Ibu. Ada yang Pak Edi dengan Pak Parlin. Pak Edi, Pak Parlin, tolong ditutup mic-nya. Oke. Pak Edi, iya. Baik Ibu Bapak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di modul 1.4 ini, kompetensi yang diharapkan Ibu Bapak miliki setelah proses belajar secara keseluruhan, Ibu Bapak dapat memahami tentang pentingnya mengetahui kebutuhan belajar, ya. Kebutuhan belajar dari siapa? Dari peserta didik kita dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi Ibu Bapak, berhubungan dengan budaya positif, diharapkan kita memahami bagaimana kebutuhan siswa supaya mereka bisa aman dan nyaman.
Artinya guru itu menciptakan lingkungan yang positif, ya, sesuai dengan modul kita budaya positif. Yang kedua, Ibu Bapak nanti diharapkan mampu menggerakkan komunitas sekolah, ya. Ini termasuk muridnya, gurunya, ya, rekan sejawat Ibu Bapak, kepala sekolahnya, dan wali muridnya mungkin ya, untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid Ibu Bapak berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang kita yakini itu baik ya dari semua sisi, baik dari sisi agama, suku, ras, ya, bangsa. Nilai-nilai kebajikan itu yang menyeluruh dianggap baik oleh semua pihak, Bapak Ibu. Oke, kemudian capaian umum dari modul 1.4 Bapak Ibu. Bapak itu paham tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang di modul 1.1 Bapak Ibu dihubungkan dengan konsep budaya positif. Nah, di sini berhubungan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpihak pada murid. Nah, salah satunya di modul ini yaitu lingkungan yang mendukung. Itu artinya kita memenuhi kebutuhan murid ya dari sisi kenyamanannya. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak nanti bisa melakukan evaluasi tentang praktik disiplin dalam pendidikan ya, yang sudah dilaksanakan secara umum, baik di sekolah-sekolah kita dan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia, dan dihubungkan dengan pemahaman baru kita tentang disiplin positif ini nantinya Bapak Ibu, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan yang berikutnya, Ibu Bapak memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, ya, di sekolah Bapak Ibu ya, di sekolah masing-masing dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid Bapak dan Ibu. Ini capaian umum Bapak Ibu dari modul 1.4. Kemudian capaian khususnya yang lebih rincinya untuk modul ini Ibu Bapak, diharapkan Bapak Ibu dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat kompetensi inti ya Bapak Ibu tentang paradigma stimulus respon, kemudian ada teori kontrol ya, 3 motivasi perilaku manusia, kemudian ada motivasi internal dan eksternal, tentang keyakinan kelas yang ada di modul ini semua akan dibahas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru Bapak dan Ibu. Juga berkenaan dengan segitiga restitusi. Nah, ini diharapkan Ibu Bapak semuanya bisa memahami konsep ini. Kemudian, setelah paham konsep, Ibu Bapak diharapkan dapat menerapkan strategi disiplin positif ini untuk memerdekakan murid dan menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan nyaman bagi murid-murid kita, Bapak Ibu. Kemudian Ibu Bapak menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sekolah agar terciptanya budaya positif. Kemudian bersikap reflektif, kritis terhadap budaya di sekolah Bapak Ibu yang selama ini sudah kita jalankan tentunya ya, budaya-budaya positif, walaupun nanti kita akan coba tinjau kembali kira-kira budaya yang kita terapkan ini kira-kira dapat mengembangkan motivasi intrinsik pada murid atau belum ya, itu yang akan kita tinjau ulang Bapak Ibu. Baik Ibu Bapak, kita coba ya Bapak Ibu, saya akan membagikan link Menti. Saya ingin Bapak Ibu menjawab 3 pertanyaan ini ya sebelum kita lanjut. Apakah Ibu Bapak setuju atau tidak setuju mengenai pertanyaan pemantik ini ya Bapak Ibu ya? Oke, baik sebelumnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang kesepakatan kelas kita seperti biasa ya Ibu Bapak, bahwa kalau kita sedang tidak berbicara, mungkin kita akan menjaga mikrofon kita ya tetap dalam keadaan dimatikan. Kemudian untuk kamera Bapak Ibu boleh, banyak yang minta izin tadi off cam. Ini tergantung situasi sinyal di Bapak Ibu ya. Kalau memang sinyalnya kurang mendukung, boleh off cam.
tapi harapannya Ibu Bapak tetap bersama ya di ruangan ini. Kemudian kita saling menghargai Bapak Ibu. Nanti bila ada yang ingin berpendapat, silakan raise hand Bapak Ibu. Kalau sudah dipersilakan sesuai dengan urutannya, boleh mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Gitu ya. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang ingin disepakati sebelum kita lanjut kesepakatan kita pada hari ini? Ada yang ingin ditambahkan Ibu Bapak? Pas, cukup? Cukup. Cukup, Bu. Cukup. Baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga kita bersama bisa saling menjaga ya Bapak Ibu. Oke, saya akan membagikan link Mentimeternya ya Bapak Ibu ya. Silakan dalam waktu 5 menit ya Bapak Ibu boleh isi ini. Oke, Bapak Ibu silakan dibuka linknya. Bisa terbuka Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, silakan. Pertanyaan satu bisa, pertanyaan kedua belum ada, Bu. Oh ya, bentar ya Bapak Ibu. Ya, Bu. 2 dan 3 belum bisa, Bu. 2 dan 3 belum bisa. Bentar ya, Bapak Ibu. Harap tunggu. Harap ditunggu. Oh, bisa. Bong. Udah ada. Andang kita mau lompat, mau regane ya. Ya. Belum bisa dilanjutkan, Bu. Masih kayak gitu, Bu. Masih belum jalan ya? Ya, kalau yang Oh, ya. saya harap tunggu penyaji untuk Oke. menunjukkan slide berikutnya. Yang nomor 2 belum, Bu. Nomor 2, 3 Belum belum. bisa jalan ya Pak? Ya, Oke, mungkin gangguan sinyal di saya, sinyalnya kurang bagus. ya, Bu. Baru klik setuju atau tidak. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sinyalnya agak lelet. Ini saya tutup kamera sebentar ya Bapak Ibu supaya bisa berjalan dengan maksimal. Ya, Bu. Oke. Lagi mutar. Sebenarnya Aceh itu dekat dengan Bengkulu, Bu. Iya. Satu daratan. Iya Bapak Ibu. Gangguan sinyalnya ternyata sangat mengganggu ya.
Masih Bu, masih seperti yang tadi. Masih seperti tadi. Oke. Tidak apa-apa Bu. Ya, maaf. Tidak apa-apa. Baik. Pak, udah bisa jalan Pak? Sudah Bu, sudah Bu. Oke. Sinyalnya agak lelet. Sudah bisa Bu ya. Sudah, juga Baik. sudah Bu. Oke, dilanjutkan Bapak Ibu. Kita akan tunjukkan ya di Oke. Nah, kita coba lihat jawaban Bapak Ibu ya. Nah, sudah terlihat jawaban kedua. Saya lanjutkan ke yang ketiga Bapak Ibu. Silakan yang ketiga juga boleh. Oke. Baik, sambil mengisi ya Bapak Ibu. Saya coba mengundang ya, mungkin 2 orang per pertanyaan ya, untuk yang jawab setuju dan yang jawab tidak setuju Bapak Ibu ya. Kita lihat persentase yang pertama Bapak Ibu. Masih ada 12 orang yang menjawab setuju. Boleh raise hand yang tadi jawab setuju di pertanyaan nomor 1 Ibu dan Bapak. Silakan. Ada yang jawab nomor. Oke, Bu Tri Novianti. Kemudian yang kedua Pak Mora. Bu Tri dulu mungkin untuk Bu Tri jawabnya setuju atau tidak setuju? Untuk pertanyaan nomor 1 Bu, saya menjawab tidak setuju Bu. Tidak setuju. Boleh Ibu sedikit memberikan tanggapan Ibu, mengapa Ibu menjawab tidak setuju? Karena kalau kita memberikan hukuman dalam mendisiplinkan anak, berarti posisi yang kita jalankan sebagai penghukum, Bu. Posisi kita sebagai penghukum itu tidaklah efektif untuk meningkatkan disiplin anak. Sebaiknya kita menjalankan posisi paling tidak sebagai pemantau. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Tri. Menurut Ibu, hukuman itu masih posisi guru itu sebagai penghukum ya Bu ya, karena memberikan hukuman. Nah, harapannya posisi kontrol guru itu berada pada posisi paling kurang pemantau atau yang idealnya adalah di manajer ya Bu ya. Ya, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Tri. Kemudian ke Pak Mora ya. Pak Mora, apakah Bapak menjawab setuju tadi untuk nomor 1 atau iya, tidak? Cek. Ya. Dengar suara saya, Bu? Dengar, Pak. Boleh Bapak memberikan tanggapannya? Di sini saya memilih setuju, Bu, dalam hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan itu hukuman itu anak menjadi apa ya, dengan hukuman itu dia menghindari apa yang hukuman, sehingga dia lebih melakukan itu lebih apa ya, karena ada hukuman. Nah, jadi di sini hukuman ini, dari pertanyaan ini hukuman dapat mendisiplinkan, saya setuju. Tapi dampaknya dari itu mungkin ada alasannya, mungkin dia merasa melakukan itu karena dengan rasa takut, melakukan itu karena memenuhi kewajiban. Nah, jadi dari pertanyaan ini karena saya setuju, karena itu tadi anak merasa takut dan untuk melakukan tidak melakukan ini, jadinya dia ada hal yang timbul gitu ya, seperti apa ya, dalam agama mungkin sedikit lah menyinggung sedikit. Untuk agama ini kayaknya ada boleh anak dengan dipukul ketika tidak melaksanakan misalnya ibadah atau apa, tapi dengan hal yang mungkin lebih lembut atau lebih apa, tapi tetap juga menurut saya itu hukuman. Tapi dari hal itu bisa mendisiplinkan mereka belajar gitu. Tapi hukuman ini bukan berarti berat atau seperti apa, mungkin lebih yang lebih apa ya, lebih mendidik lah hukuman ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Murah. Oke, baik, kita coba nanti lihat bagaimana teori tentang hukuman dan konsekuensi ya Pak, lebih lanjut. Mungkin Pak Murah juga setelah mempelajari modul ini, nanti anggapan Bapak yang selama ini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, mungkin dapat dimaknai dengan cara yang berbeda. Oke ya Pak? Baik, sekarang saya ajak ke pertanyaan kedua ya Bapak Ibu. Nah, masih 35 orang yang menjawab
setuju. Nah, ini ada Pak Sri ya dan Pak Afri. Ya, untuk yang sudah raise hand 2 orang, saya undang Pak Sri yang pertama. Bapak tadi menjawab setuju atau tidak setuju, Pak Sri Warsono? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya tadi menjawab setuju. Jadi pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya memang sebenarnya Pak, Bu, memberi hukuman ini bisa hukuman yang sifatnya positif, menurut saya itu bisa meningkatkan disiplin anak, Bu. Karena kalau hukuman nggak bersifat positif, berarti akan menimbulkan anak itu menjadi dendam sama kita, menjadi tidak suka sama kita. Itu dampaknya ditimbulkan oleh anak, Bu. Tapi di sini ada memberi hukuman yang bersifat positif, artinya dia dengan hukuman ini nanti memotivasi anak untuk bisa bersifat disiplin. Kemudian harapan anak sendiri mungkin dengan hukuman ini nanti ini dapat membuat anak menjadi mandiri, kemudian bisa percaya diri, seperti itu Bu. Jadi menurut saya menjawab yang setuju, alasan saya seperti itu Bu. Jadi hukuman yang di sini hukuman yang bersifatnya positif, itu yang menurut saya seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Sri Warsono. Kita nanti akan coba pahami bersama-sama ya Bapak tentang bagaimana 3 jawaban ini yang sebaiknya kita lakukan kepada peserta didik kita nantinya ya Bapak Ibu. Saya akan menampung dulu jawaban-jawaban Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Oke, kemudian untuk yang menjawab tidak setuju, di sini ada tapi saya konfirmasi dulu, ada yang raise hand, ada Pak Afri, ada Bu Putri. Yang jawabnya tidak setuju untuk pertanyaan kedua siapa? Saya Bu, tidak setuju Ibu Putri, Bu. Putri. Oke, Bu Putri dulu, mungkin boleh memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menjawab, untuk soal kedua, saya menjawab tidak setuju. Sebelum mempelajari modul ini, saya setuju sebenarnya. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya tidak setuju sebab yang namanya hukuman itu kan tidak menyadarkan siswa. Artinya, siswa tidak termotivasi secara intrinsik, Bu. Tapi diberikan hukuman dari luar. Yang bagusnya adalah hukuman itu, bukan sanksi itu adalah atas kesadaran siswa itu sendiri untuk melakukannya. Sehingga berdampak positif bagi siswa tersebut. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Putri, luar biasa. Nama kita mirip ya Bu ya, cuma saya nggak ada putrinya ya. Iya Bu. Ibu panggilannya apa? Putri Bu, Ibu Putri. Ibu Putri. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri. Ya, benar. Ya, benar. Setelah mempelajari modul ini berarti Ibu sudah mengubah paradigma berpikir ya, dari setuju menjadi tidak setuju. Baik Bu Putri, terima kasih banyak. Ini udah 2 orang di sini, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Bapak Ibu. Ini juga masih banyak yang menjawab setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini ada Pak Arfi ya. Pak Arfi ini di kategori yang mana Pak Arfi? Memilih untuk pertanyaan ketiga. Bapak setuju atau tidak setuju? Saya setuju Bu. Setuju. Ya. Boleh Bapak sampaikan argumentasinya? Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya 3 pertanyaan itu Bu sistematik, tersusun, dan itu berkaitan. Jadi saya dari nomor 1 saya setuju hukuman itu dapat meningkatkan disiplin. Kemudian yang kedua, tetapi ada tetapinya di pertanyaan nomor 2 harus hukuman yang mendidik. Ada kaitannya lagi dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena dengan kita memberikan penghargaan, hadiah atau semacamnya, memang di satu sisi ada yang merasa kok saya tidak dapat hadiah, akhirnya dia merasa ini kecil, dia merasa kecil sementara yang dapat hadiah besar. Tapi saya belajar dari pengalaman saudara saya sendiri, karena pada saat dia SD itu dia kebetulan tidak mendapat hadiah dan dia menangis sejadi-jadinya pulang ke rumah.
akhirnya kita berikan pemahaman bahwasanya yang dapat hadiah itu yang berprestasi, dan pada akhirnya di semester selanjutnya dan sampai ke titik sekolahnya itu dia selalu mendapat peringkat, karena itu menjadi motivasi bagi dia, karena dia melihat temannya mendapat hadiah dan ternyata dia tidak mendapat hadiah, karena kata ibu saya, karena dia dapat peringkat. Nah, makanya kamu harus belajar juga lebih giat. Itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arfi. Berarti dari pengalaman Pak Arfi bahwa memberi penghargaan itu memang dapat meningkatkan motivasi belajar ya. Ada yang selama ini memang kita sadari, kita lihat bahwa salah satu untuk memotivasi siswa itu dengan memberikan penghargaan. Tapi nanti kita akan kaji teori penghargaan dan reward dan punishment yang ada di dalam modul budaya positif ini ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Arfi. Kemudian satu orang lagi saya mengundang Jirian ya Bapak Ibu. Setelah Pak Arfi ada silakan Pak Nudi. Mungkin yang belum mendapat kesempatan sekarang, kesempatan lagi ya Bapak Ibu, tolong resen-nya jangan diturunkan dulu. Oke, silakan Pak Nudi. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya yang nomor 3 posisinya tadi menjawab tidak setuju. Oke. Karena setelah mengikuti modul 1.1 hingga 1.4, saya menemukan kalau anak itu diberi reward atau diberi sesuatu, maka akan menempah mental anak itu arahnya ke kalau tidak dijanjikan sesuatu, maka tidak akan menimbulkan semangat dalam pembelajaran. Jadi sudah itu nanti terjadi di dalam kelas ada perbedaan antara murid dengan murid yang lain, sedangkan semua murid itu harus diberlakukan sama karena mereka punya kodrat alam yang berbeda-beda. Terima kasih Bu, itu kira-kira diplomasinya. Baik, terima kasih banyak Pak Nudi Arto yang telah memberikan tangkapannya bahwa Bapak tadi termasuk salah satu yang memilih tidak setuju tentang memberikan penghargaan karena di sini belum menimbulkan motivasi intrinsik ya Bapak Ibu, sehingga penghargaan itu mungkin sifatnya hanya sementara. Nah, oke, baik Ibu Bapak. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan pemantik kita pada hari ini. Kita akan coba melihat ya Bapak Ibu bagaimana seharusnya seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyikapi tentang reward dan punishment. Nah, bagaimana harapannya di dalam modul 1.4 ini nanti kita bisa membuat peserta didik kita itu mampu menumbuhkan budaya yang positif dari dalam dirinya itu melalui kesadaran secara intrinsik ya Bapak Ibu, karena diyakini kesadaran intrinsik itu dapat membekas lebih lama bagi peserta didik kita Bapak dan Ibu. Oke, baik Ibu Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah disampaikan tanggapan-tanggapannya. Oke, sekarang kita coba melihat ya Bapak Ibu sekilas tentang topik inti di dalam budaya positif ini. Ada 6 hal yang menjadi kompetensi inti yang harus Ibu Bapak kuasai ya. Yang pertama tentang disiplin positif itu sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi Ibu Bapak. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitasnya. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru dan nanti saya mengajak Bapak Ibu ya bersama-sama kita mencoba tentang 5-6 hal tadi ya. Kita akan coba elaborasi bersama Bapak Ibu. Ini kita lakukan secara diskusi dan tanya jawab nanti Bapak Ibu. Tapi juga ada sedikit mungkin pemaparan ya dari saya. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan. Oke, nah Ibu Bapak,
Di dalam eksplorasi konsep, kemarin Bapak Ibu sudah melihat perubahan paradigma ya Bapak Ibu dari teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, siapa yang bisa mengontrol kita Ibu Bapak? Oke, saya sekarang mau ajak Bapak Ibu sebentar nih yang sudah raise hand. Tadi ada Pak Afdeni Amansyah ya dengan Pak Sabirin. Kita praktikkan sebentar ya Pak. Kita praktikkan sebentar tentang teori kontrol ini Bapak Ibu. Mungkin Pak Sabirin menjadi orang yang memegang sesuatu di tangan Bapak. Ya, boleh Pak ya. Pak Starman nanti menjadi si B. Pak Sabirin sebagai si A. Pak Starman sebagai si B. Boleh Pak Sabirin menulis sedikit apa yang paling berharga menurut Bapak? Bapak genggam nanti, Pak Starman akan membujuk, menghardik, atau bahkan merayu, menyuap Bapak, supaya Bapak mau membuka kepalan tangan Bapak tadi. Oke ya, sekitar 5 menit kita bermain. Gimana Pak Sabirin dan Pak Starman, siap? Siap, Bu. Oke, coba Pak Sabirin. Sekarang Pak Starman sebagai si B, Pak Sabirin sebagai si A. Silakan bermain sesuai dengan arahan yang ada di slide. Boleh Pak Starman mulai dengan jurusnya ya. Untuk saya ambil pena dulu, Bu. Boleh, boleh. Siap, Bu. Oke, Pak Starman boleh mulai merayu Pak Sabirin. Ayo Pak Sabirin, di genggaman tangannya ada ularnya itu, nanti digigit. Dibuka saja, berbahaya. Enggak, Pak. Saya lebih tahu apa yang saya genggam. Jadi saya tidak akan tergoda dengan bujuk rayu Bapak. Itu ada ekornya Pak Sabirin, udah ada ekornya, nanti udah mau gigit itu. Dibuka saja genggamannya, berbahaya itu. Nanti bengkak tangannya digigit. Tetap tidak, Pak. Takutnya nanti setelah saya buka, Bapak mau mengambil yang paling saya hargai ini. Jangan gitulah Pak Sabirin. Ini nih 5 juta nih, dibuka tangannya. Ini 5 juta, dibuka aja tangannya. Yang ini jauh lebih berharga, Pak. Tambah lagi lah 15 juta Pak Sabirin, dibuka aja. Bahaya itu, ada ininya, ada ularnya itu. Nanti digigit. Tetap tidak bisa, Pak. Karena saya hanya membuka ini untuk orang-orang tertentu saja yang sudah saya tahu betul siapa yang mencoba untuk mempengaruhi saya untuk membukanya itu. Kita kan sudah teman lama Pak Sabirin. Pak Sabirin sudah bertantangan dengan saya 40 tahun. Masa nggak kenal Pak Sabirin? Dibuka aja tangannya. Kita udah saling percaya loh. Tetap tidak. Karena apa? Karena saya sangat melindungi yang ada di dalam genggaman tangan saya ini. Oke, terima kasih Pak Sabirin. Itu aja Bu Elisa. Ya, Bu. Tidak bisa saya bujuk beliau ini. Baik Pak Starman, ternyata Pak Sabirin tidak berhasil dibujuk ya, belum berhasil membuka. Belum berhasil. Oke, baik, saya akan melakukan refleksi terhadap Pak Sabirin dan Pak Starman. Menurut Pak Starman, yang memegang kendali kontrol di Pak Sabirin tadi, apakah Bapak atau Pak Sabirin sendiri? Dalam kasus ini Pak Sabirin punya kontrol yang lebih besar. Oke, baik Pak Starman. Terima kasih atas tanggapannya. Kalau menurut Pak Sabirin gimana Pak? Untuk diri saya sendiri yang memegang kontrol itu adalah diri saya sendiri. Jadi menurut saya yang bisa mengatur kita itu hanya diri kita sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabirin dan Pak Starman yang sudah memperagakan bagaimana tadi membuka kepalan tangan ya Bapak Ibu. Jadi intinya perubahan paradigma di teori kontrol ini Bapak Ibu, bahwa dalam teori kontrol itu diyakini bahwa kita bisa mengontrol diri kita, tetapi kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Jadi ini berhubungan nanti dengan siswa, artinya siswa kita juga itu sebagai individu ya, seorang individu tentunya sama dengan kita Bapak Ibu, mereka juga punya kontrol dirinya sendiri. Tapi
posisi kita Bapak Ibu adalah sebagai pemandu atau sebagai penuntun ya Ibu Bapak. Apa yang terjadi pada murid kita, mereka punya kontrol, tapi kita memandu murid kita itu atau menuntun murid kita itu menjadi murid yang baik, yang diyakini itu adalah baik ya, gitu ya, sesuai dengan yang diyakininya baik. Itu harapannya Bapak Ibu. Oke, berawal dari situ Ibu Bapak. Nah, ini juga saya ingin mengundang ya, Bapak yang masih raise hand tadi, perubahan paradigma dari teori kontrol atau teori pilihan. Ini ada beberapa, ini ya Ibu Bapak, ilusi. Yang namanya ilusi itu, menurut Bapak Ibu, makna dari ilusi itu apa sih yang Ibu Bapak yakini? Boleh Bapak Ibu yang sudah raise hand, saya tanyakan ke Pak Afdeni dulu mungkin ya. Bapak mau memberikan tanggapan Pak untuk salah satu ilusi yang ada di layar Bapak. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ya, Bu Eliza. Perkenalkan saya Afdeni dari Rejang Lebong. Nah, jadi yang pertama saya mau komentar yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini paradigma menurut saya adalah sesuatu hal yang memang selama ini siapapun kita sebagai guru pasti memahami bahwasannya seorang guru itu mampu mengontrol apapun yang dikerjakan muridnya. Tetapi sebenarnya ketika kita menghubungkan hal ke lebih jauh lagi, pada hakikatnya benar tadi, seseorang siapapun dia pasti memiliki katakanlah mindset yang berbeda. Nah, kalau pemahaman kita selalu memegang wawasan guru itu selalu mengontrol murid, menurut saya ini hal yang kurang etis dan kurang bijaksana. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Afdeni. Jadi menurut Pak Afdeni, Bapak tidak setuju ya bahwa guru bisa mengontrol murid ya di posisi ini. Walaupun murid itu lebih muda dari kita, atau bahwa orang dewasa itu bisa memiliki hak untuk memaksa, yang di nomor 4 ya Bapak Ibu. Jadi di dalam posisi kontrol ini, perubahan paradigmanya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol ini, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi ini ilusi yang kita anggap selama ini mungkin sering kita lakukan. Bahkan, ayo anak-anak dengarkan Bapak ya, anak-anak dengarkan Ibu, seakan-akan kita memegang kendali di situ. Nah, sebenarnya tidak seperti itu diharapkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Ibu Bapak, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu setuju, Ibu Bapak, dengan keadaan seperti ini? Ilusi, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu. Kalau setuju dan tidak setuju. Baik, yang sudah raise hand saya tanya. Pak Mora, Bapak setuju dengan ilusi yang kedua? Tidak setuju ya. Saya tidak setuju Bu. Tidak setuju. Oke, baik. Nanti Bapak Ibu kita sudah sepakat bahwa ilusi-ilusi ini ya Bapak Ibu yang selama ini kita anggap mungkin ini adalah yang terbaik ya, ternyata bukan yang terbaik. Oke, tidak setuju semuanya Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak bahwa yang Ibu Bapak pikirkan itu sudah sejalan dengan budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, karena Ibu Bapak saya yakin sudah membaca juga di eksplorasi konsep. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, semua penghargaan, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga merupakan sebuah ilusi Bapak Ibu. Yang kita yakini selama ini mungkin penguatan positif itu akan berdampak baik, ya, akan efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak. Karena apa? Ini masih motivasi secara eksternal Bapak Ibu. Masih motivasi dari luar. Penguatan positif dari guru misalnya, penguatan positif dari orang tua, belum membangkitkan motivasi dari anak sendiri. Belum memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Begitu juga dengan nomor 4 Bapak Ibu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sama sekali, ya benar Ibu. Iya, keempat paradigma itu bukan hanya ilusi namun kenyataan. Jadi itu sering terjadi Bapak Ibu. Tapi ini di dalam teori kontrol ini dianggap tidak relevan dengan kondisi perkembangan zaman seperti yang disampaikan oleh Pak Afdeni tadi. Ya Bapak Ibu. Oke, benar Pak.
Sesuatu yang bersifat ilusi tidak baik, benar sekali. Oke, jadi ini ilusi-ilusi ini Bapak Ibu berdasarkan teori kontrol ini tidak sesuai ya dengan apa yang diharapkan tumbuh dari peserta didik kita dengan baik ya Ibu Bapak. Oke, baik di dalam teori kontrol Bapak Ibu, ini kita lihat yang sebelah kanan, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya setiap orang itu punya pandangan yang berbeda, setiap orang itu punya pemikirannya sendiri. Dan pemikiran mereka itu punya tujuan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya seseorang berbuat kesalahan, misalnya melakukan sesuatu yang melanggar etika. Kalau kita tanyakan, kita validasikan ke mereka, tentu ada tujuan tertentu. Walaupun tujuan itu sebenarnya salah ya Bapak Ibu ya. Kemudian, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini posisi kontrol. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini di paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berpikir di sini menang-menang. Kita tidak berpikir siapa yang salah, siapa yang menang. Tapi kita berpikir sama-sama mencari solusi. Itu di budaya positif Bapak Ibu. Berpikir misalnya ada sesuatu kesalahan yang diperbuat oleh murid kita tidak berniat mencari siapa yang salah, siapa dalangnya. Tapi kita akan berusaha mencari jalan penyelesaiannya, Bapak Ibu ya. Ini harapan dari teori budaya positif, Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak, ini dari peta konsep ini, Bapak Ibu, ini sudah menggambarkan keseluruhan dari budaya positif atau disiplin positif Bapak Ibu. Nah, kalau melihat peta konsep ini, bagian mana yang Bapak Ibu ingin diperkuat kembali Bapak Ibu dengan diskusi kita, dengan tanya jawab kita nanti, menurut Ibu Bapak di bagian mana dulu yang perlu kita kuatkan untuk pemahaman Ibu Bapak? Boleh raise hand yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Bu Tri Novianti, gimana menurut Ibu? Bu Tri, mic-nya belum dibuka, Bu Tri. Belum buka mikrofonnya, Bu Tri, mikrofonnya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Materi modul ini sangat menarik. Kalau menurut pengalaman kami pribadi, terutama di dunia nyata kami mengajar, kami ingin dikuatkan di posisi Bu. Bagaimana kami seorang pendidik agar bisa menjadi di posisi pemantau minimal. Bahkan akan sangat lebih ideal lagi bila kami bisa menempatkan guru sebagai posisi manajer, terutama saya pribadi Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Tri. Berarti Ibu bikin diperkuat ya dengan diskusi dan tanya jawab kita itu di 5 posisi kontrol guru ya Ibu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Tri. Kemudian ada Pak Wahyu. Wahyu Dianis. Ya. Silakan Pak Wahyu. Ya, mohon maaf nih kameranya agak ini Bu, sinyal agak putus-putus nih Bu. Iya Pak. Ini gimana tadi Bu? Ya, silakan Pak. Oh, Pak Wahyu terganggu sinyalnya ya. Oke, boleh mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada, ntar saya lihat siapa yang duluan ya. Pak Dian Susheri ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Suheri Bu. Dari materi ini Bu, saya lebih menginginkan Bu untuk diperkuat itu pada motivasi intrinsik Bu. Karena menurut saya belum bisa menggugah sampai hari ini motivasi intrinsik untuk peserta didik saya atau murid saya gitu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 yang memberikan tanggapannya. Kemudian di kolom chat juga ada tentang 5 kebutuhan dasar nih dari Bu Jumiatun ya. Kemudian posisi kontrol. Kemudian di
Ya, dikuatkan di posisi kontrol, baik. Nah, mungkin ada beberapa yang mengharapkan kita perkuat dulu di posisi kontrol. Saya coba Bapak Ibu kita melihat dulu, ya ada di segitiga restitusi juga. Kita coba melihat dulu yang bagian posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya akan coba menunjukkan slide di bagian posisi kontrol Bapak Ibu. Oke, sebentar. Baik Ibu Bapak, ini sudah terlihat slide di bagian posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Ibu Bapak. Jadi, ya baik Ibu Bapak yang banyak meminta tentang posisi kontrol. Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol guru Ibu Bapak, di sini mulai dari posisi yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, yang diharapkan kepada kita Bapak dan Ibu, posisi kontrol guru ini yang paling ideal ya, adanya di posisi manajer Bapak Ibu. Nah, karena pada posisi manajer ini, diyakini Bapak dan Ibu bisa membangkitkan motivasi intrinsik. Ini berkenaan dengan pertanyaan dari Bapak tadi, tentang bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik kepada murid kita, sangat bisa dilakukan Bapak dan Ibu apabila posisi Bapak dan Ibu guru itu di posisi manajer. Oke, kita akan coba lihat satu persatu Bapak Ibu di posisi penghukum. Yang pertama sekali, posisi penghukum itu apabila guru bertindak sebagai posisi penghukum, Ibu Bapak juga sudah nonton videonya ya Bapak Ibu di eksplorasi konsep, bahwa pada posisi penghukum ini tindakan guru memang tidak bisa kita benarkan karena seorang guru itu sebagai teladan tentunya tidak ada lagi guru bertindak itu menghardik misalnya, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti bahkan menyindir. Ini memang posisi yang sangat-sangat tidak diharapkan Bapak dan Ibu. Karena apa Bapak dan Ibu? Pada saat kita berlaku seperti itu Ibu Bapak, pada saat kita bertindak di posisi penghukum Bapak Ibu, di sini murid-murid kita itu akan berdampak Bapak Ibu. Mereka merasa pada posisi gagal Bapak Ibu karena dia merasa sudah membuat gurunya marah. Nah, sehingga identitas yang muncul di sini Bapak Ibu adalah murid kita itu identitas gagal. Dan dia bila berbuat sesuatu Ibu Bapak, ini masih untuk menghindari hukuman. Misalnya dia menyelesaikan PR, ini takut saja nanti supaya gurunya nggak marah, supaya nggak dihukum, itu motivasinya. Nah, misalnya membuat sesuatu itu masih motivasi supaya guru tidak marah, supaya guru tidak menghukum saya. Jadi di sini biasanya Ibu, murid akan berkata begini, biarkan saja ya, nanti juga marah-marah lagi. Nah gitu, kalau posisi guru seperti ini. Identitas yang muncul adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Ini hampir mirip dengan pada posisi yang kedua, Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah. Bedanya, di posisi kedua ini, gurunya cenderung suaranya itu tidak terlalu keras, tidak menghardik. Tetapi dia ngomongnya menyalahkan. Ya, berceramah gitu ya. Aduh, kamu gini lagi ya. Seperti kasus si Naren kemarin. Naren, kamu lagi ya. Kamu suka kali ya buat ibu sedih. Kamu suka ya ibu dimarah oleh kepala sekolah. Artinya di sini Bapak Ibu, identitas yang muncul pada murid juga identitas gagal Bapak Ibu. Karena apa? Dia akan merasa bersalah. Aduh, gara-gara saya ibu guru jadi kena marah lagi. Gara-gara saya ibu guru kena tegur lagi dari kepala sekolah. Karena apa? Jadi identitas yang muncul pada murid kita itu dia merasa rendah diri, Bapak Ibu. Belum muncul motivasi intrinsik. Nah, kemudian pada posisi teman, Bapak Ibu, murid itu
dianggap sebagai teman oleh gurunya. Dia ngomongnya, aduh anak ibu ya, ayolah nak, lakukanlah demi ibu misalnya. Jadi di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak ini nanti akan tergantung dengan salah satu guru, misalnya mungkin untuk guru SD atau guru SMP bidang studi tertentu, anak-anak itu akan merasa dia punya teman guru itu mata pelajaran tertentu saja, wali kelasnya saja misalnya, sehingga identitas yang muncul di sini Bapak Ibu juga belum identitas dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Misalnya dia naik kelas nanti, dari kelas 1 naik ke kelas 2. Di kelas 1 sudah bagus dia dengan guru yang kelas 1. Tapi begitu masuk kelas 2, guru itu tidak berlaku sebagai teman lagi, guru kelas 2 guru yang beda, dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Karena apa? Tidak ada figur yang diharapkan di sini, tidak ada figur teman. Ya, jadi dampak pada murid dia akan tidak mandiri, Bapak Ibu, tergantung kepada seseorang. Nah, kemudian posisi pemantau, Ibu Bapak, ini sudah semakin tinggi ya. Nah, pada posisi pemantau, guru itu biasanya menanyakan peraturan apa yang kita telah tetapkan, Bapak Ibu. Nah, peraturan apa yang telah kita tetapkan? Jadi, kamu harus ikuti peraturan itu. Ini pada posisi pemantau. Nah, ini peraturannya, ini seharusnya yang kamu lakukan. Nah, ini sudah agak baik ya Bapak Ibu, posisinya sudah lebih tinggi sedikit, tetapi motivasi di sini juga masih karena ada peraturan. Nah, seandainya tidak ada peraturan, dia akan kembali lagi berbuat seperti biasa. Nah, karena mengingat peraturan saja, oh, saya harus datang ke sekolah tepat waktu nih, karena peraturan sekolah saya harus hadir tepat waktu. Tetapi dia belum meyakini nilai hadir tepat waktu itu apa sih? Nah, sebenarnya nilai dari hadir tepat waktu itu adalah menghargai diri kita sendiri, menghargai orang lain. Nah, di saat guru berada pada posisi pemantau, ini murid masih memikirkan peraturan, bukan karena motivasi dari dalam. Kemudian di posisi manajer, Bapak Ibu, di sini guru membawa murid-murid itu atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan nilai baik Bapak Ibu yang diyakini oleh murid-murid dan oleh kita semua bahwa ini adalah baik sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, sesuai dengan yang dia cita-citakan Bapak Ibu. Sehingga muncul identitas di sini Bapak Ibu, identitas berhasil. Dan murid juga bisa menjadi murid yang merdeka, Bapak Ibu, bisa merefleksikan apa yang baik bagi dirinya, apa yang tidak baik bagi dirinya. Nah, kira-kira begini pemahaman tentang 5 posisi kontrol guru tersebut, Bapak Ibu. Gimana, Ibu Bapak? Ada yang ingin dikomentari lagi mengenai 5 posisi kontrol guru ini atau ingin ditanyakan kembali? Silakan, Ibu dan Bapak. Oke. Ada Pak Nudi ya? Pak Nudi ingin menyampaikan tanggapan atau ingin bertanya? Silakan Pak Nudiarto. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari posisi manajer tadi, Ibu menyampaikan akan muncul identitas merasa merdeka. Nah, saya yang mau tanya Bu, belum paham betul tuh rasa merdeka itu pandangannya kira-kira seperti apa Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Nudiarto yang sudah bertanya bagaimana pandangan merdeka ya yang diharapkan bagi murid-murid kita. Oke, ada yang ingin memberikan tanggapan Bapak dan Ibu? Pak Wahyu, raise hand. Bapak bisa memberikan tanggapan atau ingin bertanya, Pak? Ada tanggapan, Ibu. Jadi, boleh silakan, Pak. Maaf, tadi atas pertanyaan Pak Nudi ya. Silakan Pak Wahyu. Bukan Bu. Ini saya sedikit membahas tentang materi 5 posisi kontrol ini, Bu. Jadi yang saya rasakan itu justru banyak yang pada kenyataan di lapangan ketika zaman dulu entah itu sudah pernah kena tampar,
kena pukul, dimarah. Tinggal tergantung lagi ke diri masing-masing pribadi, dan ternyata banyak rekan-rekan saya itu yang justru malah lebih sukses dengan adanya seperti itu. Nah, dengan model seperti ini, itu seolah kayak anak itu dimanja sebenarnya, kalau menurut saya, Bu. Karena banyak yang ibaratnya dengan balik lagi tergantung dengan kondisi mental seseorang. Cuman karena dengan pembelajaran ini ternyata dengan dengan manajer itu seolah anak itu tidak ada hukuman, itu tidak perlu dihukum, tapi dia menumbuhkan kesadaran diri. Nah, permasalahan yang pelik saat ini dengan kita memberikan seperti itu, banyak sekali anak merasa seolah-olah malah dimanja. Jadi saya mohon dari Ibu kira-kira yang ibarat kata untuk menumbuhkan dalam diri anak itu agar seolah kita tidak memanja mereka. Karena kan kita nggak ada hukuman, Ibu. Kita tidak menghukum anak, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan semacam menurunkan harga diri anak dan sebagainya. Cuman yang saya rasakan selama saya dulu belajar itu ketika ada guru, saya juga pernah kena tampar juga pernah, kena tendang juga pernah. Itu saya justru termotivasi. Tengok Pak, tengok Bu, suatu saat nanti seperti itu. Cuman dengan pembelajaran seperti ini, memang arahnya tepat sebenarnya Bu. Tepatnya gini, karena itu sasarannya adalah menumbuhkan kesadaran diri anak, kan seperti itu. Kesadaran tanpa harus takut, ada rasa takut ke anak, tanpa ada rasa terintimidasi terhadap anak, tanpa harus ada iming-iming hadiah, tapi memang tumbuh dalam diri anak. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk menumbuhkan anak, menumbuhkan percaya diri anak, keyakinan anak, dengan tanpa ada merasa anak itu terasa dimanja. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin oke nih Pak Arfi nanya di chat. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin berkenaan bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Baik, Pak Wahyu dan Pak Nudi, juga Pak Arfi tadi di kolom chat, Bapak Ibu. Nah, benar sekali pertanyaan dan kekhawatiran Bapak Ibu ya mengenai posisi kontrol guru ini dan bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Sehingga terkesan murid merdeka ya Bapak Ibu, mungkin kita memanjakan mereka ya Bapak Ibu. Oke, baik, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat kembali ke filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di modul yang pertama Bapak Ibu 1.1, bahwa kita guru adalah sebagai penuntun Bapak Ibu. Guru adalah orang yang menjadi teladan, guru adalah orang yang menjadi motivator ya. Ing Tuturi Handayani, Ing Madio Mangunkarso, Ing Ngarso Sungtulodo. Jadi di sini Bapak Ibu, bagaimana membuat murid kita itu supaya berada pada identitas sukses ya, tidak identitas gagal. Karena yang kita alami dulu Bapak Ibu memang ya seperti yang dikatakan Pak Wahyu, mungkin kita dulu saat kita sekolah dulu mengalami bahwa mungkin kita pernah kena cubit dari Bapak Ibu guru ya, bahwa apa yang kita lakukan sekarang harapannya Bapak Ibu untuk menumbuhkan budaya positif, bukan artinya kita tidak boleh tidak membenarkan budaya-budaya yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita terdahulu Bapak Ibu. Karena apa? Seperti misalnya hukuman Bapak Ibu. Nah, apapun ceritanya, kalau misalnya murid dihukum itu, pasti dia akan merasa sakit ya Bapak Ibu. Minimal sakit hati, mungkin kalau hukumannya dengan hukuman yang mendidik tadi misalnya. Sehingga dia merasa bahwa misalnya hukuman mendidik yang kita berikan, murid itu menulis 100 kali dengan kalimat yang sama misal ya. Jadi dia merasa bahwa menulis itu sudah menjadi suatu hukuman, bukan lagi yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid, keterampilan menulis. Kita sudah mencampur adukkan bahwa yang positif itu dengan yang negatif, karena kita sudah bawa
yang positif itu menjadi hukuman, misal. Nah, kemudian yang ditanyakan oleh Pak Nurfi tadi tentang merdeka, maksud dari merdeka di sini, Bapak Ibu, bukan hanya bebas dari perintah, itu maksudnya. Tapi murid merdeka itu juga cakap mengurus dirinya sendiri, Bapak Ibu. Artinya kita punya regulasi diri. Kalau kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila itu di butir yang pertama, dimensi yang pertama, yaitu akhlak kepada diri sendiri. Di elemen yang pertama, Bapak Ibu. Akhlak kepada diri sendiri, punya regulasi diri, mampu mengatur diri sendiri. Artinya kehidupannya tidak semeraut. Itu makna merdeka, Bapak dan Ibu. Murid kita itu mampu melakukan sesuatu karena memang dia meyakini itu baik. Nah, sesuai dengan nilai kebajikan universal. Bukan karena adanya motivasi hukuman, karena adanya motivasi dari reward. Nah, jadi di dalam budaya positif ini, kita mengenal adanya konsekuensi, Bapak dan Ibu, bukan hukuman. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tetapi bukan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, Ibu Bapak, jadi misalnya kita punya kesepakatan kelas gitu ya. Kesepakatan kelas ini misalnya hadir ke sekolah tepat waktu. Nah, bila terlambat ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu apa? Bukan berbentuk hukuman, tetapi kesepakatan. Dan dengan adanya konsekuensi itu, diyakini ada nilai-nilai positif yang muncul, dan ini diyakini Ibu Bapak bisa bertahan lama. Bisa bertahan lama, membekas di dalam jiwa murid-murid kita, tidak hanya dalam jangka pendek. Ini maksudnya Ibu Bapak, budaya positif yang muncul itu secara intrinsik. Nah, contoh Ibu Bapak, kita meyakini seperti ini. Kita dulu menjadi seorang guru ya Bapak Ibu, punya motivasi sendiri untuk ikut sekolah guru. Ikut sekolah guru misalnya yang ambil FKIP atau yang guru SD ambil PGSD gitu ya. Jadi kita yakini bahwa menjadi seorang guru itu adalah profesi yang mulia. Jadi kita bukan karena hanya dorongan orang tua, tapi kita atas inisiatif sendiri bahwa menjadi seorang guru itu adalah profesi yang mulia. Jadi kita akan tempuh pendidikan guru itu dengan niat dari dalam. Nawaitu kita. Kita ingin menjadi seorang guru bahwa kita yakini menjadi guru itu adalah profesi yang mulia. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu. Gimana Pak Nudi, Pak Arvin tadi ya? Oke. Gimana ya, Bu. menurut Bapak Ibu? Oh, jadi saya tadi ya, dengar dari Ibu tadi kan ya, masuk dari profil pelajar Pancasila itu yang berakhlak mulia. Iya. Berarti termasuk dari tujuan saya seperti ini Bu, di sini ada akhlak beragama, berarti ke agama. Akhlak pribadi berarti untuk dirinya sendiri. Iya. Akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, jadi maksudnya pencapaian itu ya Bu, yang merasa murid itu sudah merdeka itu. Oke, Ibu Bapak, Pak Nudi. Profil pelajar Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila ini termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini baik, Bapak. Nilai profil pelajar Pancasila ini diyakini baik menurut semua agama, baik menurut semua suku, bangsa, ya. Contoh di dalam profil pelajar Pancasila ada dimensi gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan azas dari bangsa kita ya, gotong royong ya. Azas negara Indonesia gotong royong. Dan ini diyakini baik. Karena apa? Gotong royong itu membantu pekerjaan yang berat menjadi ringan secara bersama-sama, gitu ya. Kemudian di dalam gotong royong itu ada elemennya kerjasama, ada elemennya kepedulian. Nah, ini merupakan salah satu nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, yang diyakini baik oleh dari semua agama, diyakini baik dari semua suku bangsa. Begitu Pak Nudi. Gimana Pak Nudi? Maksudnya berarti Bu, kita kan nih guru penggerak nih.
Iya, Pak. Nah, karena yang saya baca dari pertama itu berarti profil pelajar Pancasila, mensukseskan profil pelajar Pancasila ini tujuannya. Nah, berarti kalau 6 dimensi ini kita terapkan, kemudian hasilnya untuk anak itu termasuk ke arah merdeka tadi, Bu ya? Iya. Oh, Baik, makasih Pak. Bu, paham saya, Bu. Oke. Iya, paham Baik, saya, Bu. Pak Nudi. Nah, jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa definisi merdeka itu bukan hanya bebas dari perintah, itu yang pertama. Tetapi mampu mengurus diri sendiri atau cakap mengurus diri sendiri. Nah, ini berhubungan dengan teori kontrol tadi, Pak. Teori kontrol tadi, bila guru masih berfungsi sebagai pemantau, artinya apabila murid itu masih perlu dipantau, berarti dia masih belum merdeka seutuhnya, Pak. Artinya dia akan bertindak apabila ada pemantauan. Nah, kalau dia memang sudah merdeka, ada pemantauan, tanpa pemantauan, dia akan berlaku yang memang diyakininya itu baik. Begitu, Pak. Nah, jadi ini definisi merdeka. Oke, baik. Pak Afdeni mau membantu menjawab. Boleh, Pak Afdeni? Oke, mungkin menambahkan. Silakan, Pak Afdeni. Terima kasih, Bu. Jadi saya sedikit mengomentari. Pada intinya, ini saya pribadi, Pak. Jadi untuk membangkitkan posisi kontrol manager, otomatis poin yang pertama adalah pengalaman kita dulu. Jadi kalau memang kita dari awal juga sebagai guru yang penghukum, ya cukup lama juga kita akan ke arah manajer. Jadi paling tidaknya kita pelan-pelan dulu diri kita dulu. Mengubah paradigma selama ini dalam diri kita ini sebagai penghukum, pelan-pelan menuju yang lebih baik. Kemudian yang kedua, literasi. Menurut saya kita juga harus banyak membaca. Kalau saya pribadi, saya sering itu membaca misalkan Sirah Nabawi. Bagaimana cara Nabi Muhammad memimpin para sahabat. Begitupun juga dengan para sahabat. Saya coba menerapkan ini. Saya mengkombinasikan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum Nabawiyah. Saya udah baca juga itu. Pelan-pelan saya ingin mendidik diri saya sebagai seorang manajer. Tidak bisa langsung gujuk-gujuk dari penghukum langsung jadi manajer. Kan nggak mungkin tanpa usaha. Kita juga seorang guru harus pelan-pelan juga. Yang ketiga, coba-coba pelan-pelan menerapi hal yang sederhana. Kemarin waktu ujian, saya menerapkan juga nih. Ada salah satu guru saya, nggak masuk nih. Jadi ngawas ulangan itu nggak masuk nih. Saya coba kepada anak-anak, disiplin kelasnya yaitu tidak boleh mencontek ya. Saya sengaja tinggalkan itu. Ke anak-anak sampai 90 menit, saya tinggalkan mereka. Saya ingin mencoba ini, mampu nggak ini? Nah jadi, paling tidaknya usaha dulu kita sebagai seorang guru. Jadi pelan-pelan. Jangan langsung posisi manajer langsung kita hantam, nggak mungkin. Jadi pelan-pelan dari diri kita sendiri, yang latar belakangnya penghukum, pelan-pelan kita ubah. Yang kedua, banyak membaca literasi dari orang-orang yang sukses, yang memang sudah terjamin kesuksesannya. Yang ketiga juga kita pelan-pelan menerapkan, yang bisa kita terapkan. Nah mudah-mudahan kalau langkah-langkah ini udah kita kita terapkan pelan-pelan, lambat laun. Ini kan butuh proses pembelajaran yang panjang ini guru penggerak ini pelan-pelan. Ya mudah-mudahan di akhir nanti kita bisa menjadi seorang manajer pada akhirnya. Itu yang bisa saya komentari, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Afdeni. Terima kasih banyak, Pak Afdeni. Bahwa ya benar, Bapak. Jadi kita berusaha sebenarnya. Ini usaha dari kita juga, Pak Nudi. Bahwa dari 5 posisi kontrol guru ini kita berusaha paling tidak kita berada di antara pemantau dan manajer. Jangan sampai kita ke posisi penghukum ya, Bapak ya. Apalagi posisi ini adalah posisi yang dapat membuat identitas anak kita gagal ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi posisi ini sangat tidak disarankan kepada kita. Di posisi pertama dan kedua, apalagi posisi yang pertama Bapak Ibu, kita sebagai penghukum, ini sangat tidak disarankan di kondisi zaman yang sudah modern ini Bapak Ibu ya. Oke baik, izin saya lanjutkan ya Pak Nudi. Kalau belum puas nanti boleh kita diskusikan kembali di forum berikutnya ya Pak. Siap, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Nudi dan Pak Afdeni yang sudah menambah penjelasannya ya Bapak. Kita lanjutkan ya Pak. Baik, Bapak. Oke, kita lanjutkan ya. Sedikit
tadi mengenai yang ditanyakan juga di tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba lihat ke 5 kebutuhan dasar. Oke, baik. Ini segitiga restitusi atau segitiga restitusi dulu yang udah jumpa. Oke. Nah, di segitiga restitusi dulu ya. Nanti baru kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Karena di sini ada validasi kebutuhan. Ini berhubungan. Oke, Ibu Bapak, mengenai segitiga restitusi, ya. Ini ada 3 hal Bapak Ibu ya, dari 3 sisi segitiga restitusi ini. Yang pertama itu yang sisi paling bawah Ibu Bapak tentang menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan nggak bagaimana strategi melakukan segitiga restitusi ini yang sudah Ibu Bapak pahami? Oke, Bu Yuliam nih udah raise hand. Ibu mau mencoba untuk menyampaikan bagaimana strategi kita melakukan segitiga restitusi ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya Ibu, sebenarnya saya tadi mau bertanya. Kedengaran suara ya Bu ya? Kedengaran suaranya? Oh ya, terima kasih. Sebenarnya saya tadi udah mau bertanya di posisi kontrol, cuman udah habis waktunya untuk ke situ. Kita masuk ke segitiga restitusi, tapi tidak apa-apalah, nanti di sini juga ada pertanyaan bagi saya. Sebenarnya apa yang Ibu sampaikan tadi itu sangat menarik sehingga saya terpacu untuk bertanya dan ingin bertanya lagi nih kayaknya. Nah, untuk di segitiga restitusi seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama kali kita lakukan adalah dengan cara menstabilkan identitas anak. Nah, di sini kita menstabilkan identitas anak itu, kita berharap di tahap ini anak nanti bisa memahami kesalahan yang mereka lakukan, kemudian mengetahui apakah yang mereka lakukan itu benar atau tidak. Nah, setelah kita menstabilkan identitas mereka, kita melakukan pertanyaan, mungkin kita langsung mengarah kepada memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, kalau untuk memvalidasi kebutuhan mereka, mungkin di sini kita melakukan apakah nanti yang kita ketahui apa yang dilakukan anak tersebut mempunyai alasan atau tidak. Nah, kalau kita sudah mengetahui alasannya, mungkin ada tindakan-tindakan lain yang bisa kita lakukan sehingga anak itu tidak merasa tersinggung ya, tidak merasa tersinggung, tidak merasa dihargai. Nah, setelah kita melakukan validasi, kemungkinan yang terakhir adalah kita melakukan penguatan kepada anak dan menanyakan apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Nah, di sana nanti dari penguatan keyakinan itu kita bisa melihat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sesuai dengan yang telah kita sepakati bersama, yang telah kita lakukan di keyakinan kelas kita masing-masing. Nah, mungkin di sini ada sedikit pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan sesuai dengan terima kasih Ibu. Sesuai dengan segitiga restitusi ya. Saya di sini posisi saya sekarang adalah sebagai wali kelas 11. Nah, di sini problem saya sebenarnya ada 2 yang bisa saya tanyakan. Itu yang pertama di posisi kontrol tadi, tapi tidak apa-apa kalau misalnya waktunya habis, tapi saya tanya di segitiga restitusi saja. Saya mempunyai seorang siswa, permasalahannya sekarang ini anak tersebut itu tidak mau masuk sekolah. Sudah kami bujuk, sudah kami arahkan, sudah kami panggil orang tuanya, sudah kita lakukan semacam dialog, negosiasi baik dengan anaknya, dengan orang tuanya. Kalau dengan orang tuanya alhamdulillah mereka sangat mendukung sekali. Tapi ternyata dengan anaknya ini sendiri, karena mungkin tadi seperti yang dikatakan oleh teman-teman yang lain, motivasi intrinsiknya yang tidak ada dari anak ini. Nah, anak tersebut itu udah sekian lama tidak mau masuk, kemudian nanti masuknya itu ketika kalau mau ujian masuk, dan kalau misalnya mau terima raport masuk anaknya, tapi kalau setelah itu tidak ada. Nah, itu langkah apa yang terbaik ya? Saya sudah mencoba segala upaya saya sebagai wali kelas. Kalau menurut saya sudah
sudah saya kerahkan semua tenaga saya, baik dari posisi kontrol saya sebagai teman, mungkin sebagai pemantau, bahkan semua kalau manajer mungkin belum bisa ya Bu ya. Sebagai penghukum, udah saya ini anaknya, sebagai pembuat rasa bersalah sudah saya lakukan, kolaborasi semua kecuali yang manajer tadi. Nah, adanya kesempatan diskusi ini, saya ingin berbagi keluh kesah. Apakah tindakan apa yang nanti seharusnya saya lakukan sehingga anak itu bisa tersadar dirinya, termotivasi dirinya dengan sendirinya walaupun nanti ada arahan sedikit dari saya tapi motivasinya dari intrinsik dirinya sendiri. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu atas masukan dan pertanyaannya ya. Tadi pertama masukan Bu Yuliam, kemudian sudah memberikan pertanyaan tentang segitiga restitusi dan kasus yang Ibu alami. Nah, jadi memang tidak tertutup kemungkinan ya bahwa kita mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Terus ada murid yang sudah diberikan restitusi berulang-ulang, balik lagi gitu ya. Jadi Ibu Bapak, kalau kita mengalami hal seperti ini, yang disarankan di sini sebenarnya Ibu Bapak, kita kalau memang belum bisa berada di posisi kontrol Bapak Ibu, sebagai manajer, kita diharapkan bergerak antara dua nilai ini Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai pemantau dan posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi kita di antara ini diharapkan sebenarnya di dua posisi ini diyakini ini sedikit banyak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Tapi kalau memang Ibu sudah berusaha ya sekuat tenaga, tapi belum berhasil, bahkan sudah posisi penghukum itu Ibu lakukan, ini tentunya murid Ibu ini punya khas ya, ciri khususnya. Artinya ini anak khusus Ibu. Jadi Ibu harus sesuaikan. Ini kita tidak bisa bekerja sendiri artinya. Ibu-ibu juga boleh minta bantuan orang tua, juga kita sebagai rekan sejawat bersama ya di sekolah, tentunya kita punya tim Ibu ya, tim kolaborasi dalam peningkatan sikap. Ini kan terutama mengenai sikap ya Bapak Ibu, karena di dalam posisi kontrol guru ini lebih membentuk kepada sikap murid kita yang memang tadi tidak bisa kita arahkan dia untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya melalui posisi manajer. Nah, seandainya kita di posisi 2 ini juga belum berhasil, mungkin kita dibolehkan sampai ke posisi teman Bapak dan Ibu. Tapi jangan ke posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, di saat Ibu Bapak belum berhasil melakukan cara yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik kepada murid kita, Ibu Bapak, ini dari pandangan beberapa rekan tadi saya lihat di chat box bahwa tidak serta-merta memang bisa terbentuk Ibu. Kita harus sabar di sini ya, harus sabar dalam membentuk potensi yang ada pada murid kita Bapak dan Ibu, dan terus dilakukan. Guru tidak pernah bosan Bapak Ibu. Mungkin dengan memberikan keteladanan dan tunjukkan hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain Bapak Ibu. Ibu bisa mengajak dia melihat bagaimana kebajikan, nilai kebajikan universal itu yang diyakini itu baik, yang mana sih? Mungkin pendekatannya lebih spesifik kepada anak tersebut Ibu. Tidak serta-merta memang bisa seperti membalikkan telapak tangan. Ibu boleh ajak dia ngomong dari hati ke hati. Bagaimana, apa sih nilai yang dia inginkan terjadi pada diri dia. Misalnya dia ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah dia memang ingin menjadi orang yang tidak berhasil? Atau memang cita-cita dia ingin menjadi orang yang baik, yang diyakininya baik? Nah, begitu ya Bu Yuliam ya. Mungkin bisa dicoba. Gimana Bu Yuliam? Baik Ibu, dari beberapa penjelasan Ibu, alhamdulillah sudah saya mengerti. Begitu juga dari kolom chat yang diberikan oleh teman. Pada dasarnya saya sudah beberapa kali itu memberikan saya
setelah saya membaca modul 1.4 budaya positif ini ke bagian kebutuhan dasar, setelah saya gali ternyata anak itu memang ada problemnya dari keluarga, jadi problem internnya di keluarga, Bu. Nah, kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi, namun tidak bisa kami berikan dari pihak sekolah itu sepertinya rasa kasih sayang yang dia tidak dapat di dalam keluarga. Nah, kalau mungkin yang itu aja, Bu, mungkin. Jadi kalau ya. Baik, terima kasih Bu Yuliam. Ya, memang dalam perilaku murid kita itu, karena dari tadi teori perilaku kontrol bahwa semua perilaku itu punya tujuan ya, Ibu ya. Mungkin dia berlaku seperti itu karena dia kurang kasih sayang. Nah, Ibu bukan tidak bisa memberikan, tapi tidak sama ya. Kasih sayang guru dengan kasih sayang orang tua itu beda. Karena apa? Mungkin dia mengharapkan kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya. Kadang ini tidak didapatkan sehingga dia berlaku seakan-akan dia ingin menunjukkan diri bahwa dia memang membutuhkan itu. Tapi kita sebagai guru yang harus memahami karakteristik mereka, ya yang benar yang sudah Ibu Yuliam lakukan bahwa setelah meninjau kembali ternyata kondisi di rumah tidak mendukung untuk perkembangan siswa ini. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Saya sedikit lagi, ini sudah lewat 3 menit, menyampaikan kembali tentang segitiga restitusi ini Ibu Bapak. Nah, yang pertama sekali di menstabilkan identitas, bahwa yang pertama sekali harus dilakukan oleh seorang guru untuk melakukan segitiga restitusi itu tentunya kita melakukan segitiga restitusi apabila seorang murid atau sekelompok murid itu berbuat kesalahan. Nah, langkah yang pertama, karena pada saat mereka melakukan kesalahan, tentu emosi yang terjadi itu berbagai macam ya, Ibu Bapak, dan banyak ke emosi negatif yang muncul. Sehingga perlu kita lakukan penstabilan identitas ini adalah untuk membuat murid kita itu merasa bahwa gurunya itu memahami dia sebenarnya. Kita ubah dulu identitas dia yang sedang, emosi yang sedang negatif itu menjadi emosi positif, supaya kita bisa ajak dia melakukan refleksi. Nah, kita bisa tanya ya, kita bisa tanya kebutuhan apa sih yang sebenarnya ingin dia penuhi dengan perilaku dia tersebut. Katakanlah begini, misalnya ada anak yang bermain bola ya di lingkungan sekolah, misalnya di pekarangan sekolah, sehingga tanpa sengaja dia memecahkan kaca jendela kantor misalnya atau kaca jendela kelas. Nah, jadi pada saat dia melakukan kesalahan itu tidak sengaja, tentunya perasaan dia mungkin ada rasa takut ya, ada rasa bersalah, sehingga kita menstabilkan identitasnya dulu supaya kita bisa ajak dia untuk ngobrol ya. Misalnya dengan menyatakan seperti ini, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ibu dulu pernah juga salah, misalnya seperti itu. Jadi merasa dia emosinya lebih stabil ya Bapak Ibu, lebih terbawa ke positif. Nah, setelah kita stabilkan identitas, kita tanyakan misalnya, nah, kamu bermain bola itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan yang mana? Oh Bu, hanya ingin bermain-main aja Bu, berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan bersenang-senang gitu ya, karena bersenang-senang juga termasuk dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tentu dengan memvalidasi kebutuhan itu, kita bisa menyampaikan sebagai guru, kita bisa menyampaikan, kamu mungkin bisa memenuhi kebutuhan kamu dengan bersenang-senang, tetapi juga tidak dengan tidak mengganggu kenyamanan orang lain ya. Boleh mungkin kamu bermain di lapangan, jangan bermain di pekarangan sekolah. Karena dengan bermain di pekarangan sekolah bisa menyebabkan terganggu kawan-kawan lain yang sedang belajar, atau seperti tadi bisa merusakkan lingkungan, bisa memecahkan kaca tadi ya. Oke. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dia, kita bisa menanyakan keyakinan mereka. Nah, nilai apa yang sudah kamu langgar dari upaya kamu memenuhi kebutuhan kamu? Nah, nilai keyakinan apa? Nah, sebenarnya kamu kan tidak menginginkan seperti ini ya, tidak menginginkan kaca jendelanya pecah. Nah, jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Oh ya Bu, saya sebenarnya tidak boleh main seperti ini karena sudah
melanggar keyakinan kelas kita, mengganggu ketertiban kawan lain. Oke, berarti besok-besok kalau mau bermain bola, untuk memenuhi kebutuhan kamu di bagian bersenang-senang, kamu bisa main bola, tetapi juga dengan tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, begitu caranya Ibu dan Bapak dalam melakukan segitiga restitusi. Oke, Ibu Bapak, baik ya. Waktu kita sudah lebih 7 menit, Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin banyak hal yang tidak tersampaikan ya Bapak Ibu. Saya coba nanti bagikan filenya ya ke Bapak Ibu. Boleh dibaca-baca kembali. Karena waktu kita juga, mohon maaf, tidak bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semua. Tidak semua komponen inti bisa kita jelaskan ya Bapak Ibu. Nanti Ibu Bapak bisa baca kembali tentang materi yang berhubungan dengan budaya positif ini Bapak Ibu. Saya akan membagikan linknya ya Bapak Ibu tentang budaya positif ini. Oke, saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu tentang budaya positif yang bisa membangkitkan motivasi intrinsik bagi peserta didik kita Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Saya kopikan linknya dulu ya Bapak Ibu. Oke, ini Ibu Bapak link untuk materi tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Bapak Ibu boleh baca-baca kembali, nanti juga Ibu Bapak bisa mendiskusikan kembali nanti dengan Bapak Ibu pengajar praktik, juga Bapak Ibu fasilitator di dalam grup WA, kemudian dengan pengajar praktik pada saat Ibu Bapak nanti melakukan pendampingan individu dan aksi nyata. Mohon maaf ya Bapak Ibu atas waktunya, karena kita tidak bisa dalam waktu yang lama Bapak Ibu, sehingga diskusi kita mungkin tidak semaksimal yang Ibu Bapak harapkan. Oke, mungkin sebelum ditutup Bapak Ibu, saya ingin meminta dari salah seorang Bapak Ibu CGP, boleh yang ingin menyampaikan benang merah atau kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Siapa yang bersedia Bapak Ibu yang sudah raise hand? Ini rame. Ada Pak Edi, Pak Wahyu, Pak Afdeni. Siapa yang bersedia memberikan kesimpulannya Bapak Ibu? Boleh silakan membuka mikrofonnya. Pak Wahyu mungkin ya? Atau Pak Bapak pendamping ada yang ingin disampaikan, Pak Edi? Ya, ya silakan. Baik, terima kasih banyak kesimpulannya Pak
seperti yang Pak Edi sampaikan, Bapak Ibu, di dalam program pendidikan guru penggerak ini, Bapak bisa menguatkan, ya, terutama modul paket modul 1, Bapak Ibu di sini diharapkan diri kita dulu, Bapak Ibu, sebagai guru ya, sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana kita bisa membawa murid kita itu menjadi murid yang merdeka. Inti dari merdeka itu, Bapak dan Ibu, membawa murid kita menjadi pembelajar sepanjang hayat dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, yang dianggap baik oleh semua kalangan, kemudian positif oleh semua kalangan. Jadi di dalam modul guru penggerak ini benar seperti yang Pak Edi sampaikan tadi, bahwa materi-materi yang ada di sini adalah materi-materi positif sebenarnya untuk mengembangkan diri kita sebagai guru penggerak, Bapak dan Ibu. Nanti mulai masuk modul 2.1, Bapak Ibu, itu Ibu Bapak sudah beranjak kepada bagaimana Bapak Ibu memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bapak Ibu melalui pembelajaran berdiferensiasi nanti dengan KSE dan coaching. Nah, juga di modul 3 nanti Ibu Bapak sudah lebih luas lagi bagaimana menyusun program untuk sekolah yang bisa membawa murid-murid kita itu ke arah yang lebih merdeka, Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali lagi Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak merasa tidak puas dengan diskusi kita pada hari ini. Waktu yang sangat singkat, banyak materi yang belum sempat didiskusikan. Semoga Allah Bapak bisa mempertemukan kita kembali di lain kesempatan, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu PP yang telah mendampingi, Bapak Ibu Fasil yang telah bersama pada hari ini, juga kepada Bapak Ibu CGP hebat dari 3 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu ya. Saya sebagai teman Bapak Ibu dalam membersamai Ibu Bapak, teman belajar Bapak Ibu pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan mohon diperbanyak maaf. Terima kasih juga atas kebersamaannya, Ibu Bapak antusias mengikuti sampai kegiatan berakhir. Oke, baik, sebelum kita tutup, izin Bapak Ibu ya, saya mengambil dokumentasi hari ini dengan gaya, apa ya gayanya hari ini? Oke, mantap, boleh. Pak, ya, dengan tangan, ya. Jam kohang. Ya, oke, baik. Izin saya ambil dokumennya Bapak Ibu ya. Baik, senyumnya mana Bapak Ibu? Oke, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu admin yang telah merekam kegiatan kita pada hari ini, telah membuka ruangan virtual kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.